guys. Nah, di video kali ini aku tuh mau bahas tentang Fred dan Rosemary. Mereka ini adalah pasangan fenomenal, tapi pasangan fenomenal yang gila banget karena mereka itu membunuh, menyiksa, memperkosa, membunuh, bahkan memutilasi korban-korbannya yang jumlahnya itu, oh my god, banyak. Awalnya kita bahas dulu tentang kehidupan Fred. Jadi pada tahun 1962, Fred itu bertemu dengan Catherine Bernadette Castello di Glasgow. Mereka bertemu di pesta dansa. Nah, jadi sebelum Catherine ini balik ke Skotlandia, karena dia ini orang Scotland, mereka itu bertemu di lantai dansa. Setelah mereka berkenalan, ternyata mereka sama-sama suka. Tapi ternyata Catherine ini dihamili oleh supir bus, guys. Jadi Catherine kan hamil, dia itu mungkin pengen menghilangkan stigma negatif di daerahnya dia, makanya akhirnya dia pindah gitu dari Scotland ke Inggris. Dan mereka pun akhirnya menikah. Wah, Fred ini orang yang cukup legowo ya gitu. Dia mau menikahi seseorang yang hamil dengan orang lain. Ketika mereka melakukan pernikahan, satu-satunya tamu yang datang pada saat mereka menikah itu adalah adik dari Fred. Dan demi menjelaskan tentang hamilnya dia, tentang anak yang dikandungan tapi bukan anaknya Fred, mereka menjelaskan bahwa Catherine itu sudah melakukan Catherine sudah keguguran, dan anak yang lahir itu, Charmaine, itu adalah anak adopsi. Nah, kemudian pada bulan Juli tahun 1964, Catherine melahirkan anak hasil dari pernikahan dia dan juga dengan Fred. Tapi anak kandungnya ini sering banget disiksa, diikat di bawah kolong tempat tidur, guys, dan hanya dibolehkan keluar untuk bekerja. Gila gak sih, anak kandung sendiri aja udah diperlakukan seperti itu, gimana orang-orang lain yang dia nggak kenal. Nah, gak lama dari itu, dari dia sering menyiksa anaknya ini, si Fred ini kenalan dengan seorang cewek berusia 16 tahun yang bernama Anne McFall. Dia ini temen dari pengasuh anaknya. Dan si Anne ini dia lagi sedih-sedihnya karena ditinggal oleh pacar kesayangannya karena pacarnya itu kecelakaan. Tapi perselingkuhan mereka itu akhirnya diketahui oleh Catherine. Dan Catherine pun juga akhirnya melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki bernama John McElhat. Pokoknya John deh. Susah banget nyebutnya. Setelah mengetahui Catherine itu berselingkuh juga dengan John McLachlan, mereka akhirnya ribut berdua, dan Catherine itu memutuskan untuk meninggalkan Fred dan kedua anaknya dan tinggal bersama John, dan si Fred pun tinggal sama Anne. Pada tahun 1967, pada saat itu selingkuhannya si Fred ini yang berusia 18 tahun, saat itu tengah hamil anak dari hubungannya dengan Fred, tapi dia itu menghilang. Dan ketika penangkapan Fred itu akhirnya ditemukan jasadnya itu di ladang jagung, terkubur, termutilasi, terpotong-potong, guys. Dan pada saat penemuan mayat itu nggak ditemukan tulang rusuknya, guys. Jadi ada kemungkinan kalau tulang rusuknya ini disimpan oleh Fred sebagai kenang-kenangan. Dan anaknya yang belum lahir itu juga kemungkinan dipotong-potong oleh Fred. Meskipun pada saat diinterogasi oleh polisi dia bilang kalau dia itu nggak ngebunuh si Anne, tapi dia sempat ngaku sama seorang kalau dia itu udah menikam si Anne. Nah, kali ini kita lanjut ke pertemuan Fred dan juga Rosemary. Jadi mereka ini bertemu sebenarnya cukup romantis ya, cara bertemunya gitu, cukup gitu kan.
Jadi si Rosemary ini bertemu dengan Fred pada saat dia berumur 15 tahun. Dia saat itu baru aja berulang tahun yang ke-15. Dan mereka ini bertemu di stasiun Cheltenham. Katanya si Rose ini jijik sama si Fred karena penampilan si Fred ini kayak gelandangan. Tapi setelah berhari-hari dia itu baik banget sama Rose. Aduh, bisa aja ya untuk meluluhkan hati wanita si Fred ini. Nah, akhirnya berhari-hari dia itu perhatian banget sama si Rosemary. Dan dia itu selalu duduk di samping Rosemary di halte bus itu. Akhirnya Rosemary pun luluh. Pada saat itu Rosemary ini seseorang yang gak pernah pacaran. Dan dia itu cukup lugu orangnya. Jadi mungkin gampang banget dipengaruhi oleh Fred. Dan pada saat itu Fred cerita kalau istrinya itu meninggalkan dia. Pokoknya dia tuh kayak korban gitu ya. Istrinya meninggalkan dia dengan anak-anaknya. Dan dia tuh pengen banget punya anak lagi ceritanya. Hubungan antara Fred dan Rosemary ini cukup berdarah-darah guys. Karena orang tuanya itu gak menyetujui gitu hubungan ini gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa tinggal bareng. Dan si Rose ini akhirnya itu tinggal akhirnya Rose sama Rosemary tinggal bareng Fred dan mengasuh dua anak Fred dari hubungan sebelumnya, si Charmaine dan juga Anne Mary. Tapi Rosemary ini bukan ibu tiri yang baik guys. Jadi dia tuh suka menyiksa anak-anak dari Fred ini. Dan ujungnya itu pada saat si Fred harus dipenjara karena kasus pencurian, akhirnya si Rosemary ini benar-benar yang namanya nyiksa Charmaine, benar-benar abis-abisan sampai akhirnya Charmaine terbunuh pada saat itu. Dan yang gilanya guys, setelah dia membunuh si Charmaine, anak dari Fred, dan dia kasih tahu ke Fred tuh nggak marah gitu sama si Rosemary. Dia tuh kayak ya udah oke gitu. Terus mayatnya si Charmaine ini ditaruh di gudang dan gak dikuburkan. Dikuburkannya itu setelah si Fred balik dari penjara. Gila gak sih segitu lama tunggu Fred balik dari penjara baru akhirnya itu tubuh jasad dari si Charmaine itu akhirnya dikuburkan. Nah tapi kan Catherine ini kan tapi kan Charmaine ini kan anak dari Catherine ya. Jadi Catherine pasti nanya dong anak gua kemana gitu. Dan ketika Catherine itu pengen ngelihat anaknya, Catherine pun akhirnya dibunuh guys. Karena ya mereka nggak bisa ngasih tahu kan ini anak kemana gitu. Akhirnya Catherine pun ikutan dibunuh juga. Dan Catherine itu dibunuh, sebelum Catherine dibunuh itu ditemukan pada saat otopsi kalau dia itu mengalami kekerasan seksual sebelum dia dibunuh. Nah mungkin karena mereka udah ngebunuh beberapa orang seputaran kehidupan mereka ini, mereka tuh jadi kayak kebiasaan ngebunuh gitu. Jadi akhirnya ada lagi beberapa korban selanjutnya. Setelah dia membunuh Catherine, korban selanjutnya adalah Linda Gogg. Linda ini berumur 19 tahun dan pada saat ditemukan, dia itu ditemukan terpotong-potong dan di rahangnya itu ada tape. Jadi untuk benar-benar dibungkam gitu loh. Mungkin biar dia nggak menjerit kali ya. Kemudian korban selanjutnya adalah Carol. Dan Carol ini diculik loh guys. Carol ini diculik. Dan sama seperti korban yang lainnya, dia tubuhnya itu ditemukan terpotong-potong juga. Dan katanya dari otopsi itu dia diketahui mati karena dicekik. Dan dari situ mereka makin ketagihan ngebunuh, memutilasi, dan melakukan kekerasan seksual pada korbannya. Dari situ masih ada 4 lagi orang yang diculik, terus dibunuh, terus dimutilasi sama mereka. Pokoknya ini benar-benar pasangan tergila, tersadis ya, parah banget. Mereka pun akhirnya ditangkap guys. Dan pada pemeriksaan polisi, si Fred ini membunuh 12 orang, sementara Rosemary itu membunuh 10 orang. Dan mereka sama-sama dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi sebelum dia melakukan masa hukumannya, itu si Fred bunuh diri di dalam selnya. Ketika dia ditemukan meninggal di sel tahanannya, di situ ada gambar nisan
guys. Dan di nisan itu ada tertulis in loving memory Fred West, Rose West. Nih aku udah hafal jadi aku baca. Rest in peace where no shadow falls, in perfect peace he waits for Rose, his wife. Kisah mereka berdua ini cukup mencengangkan ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat di film kayak Joker dan Harley Quinn, cool apa segala macam. Tapi in real life is crazy dan bener-bener parah banget ya, serem. Bahkan katanya menurut pengakuan Fred ya, tapi yang nggak tercatat mungkin ya, pokoknya katanya itu korbannya itu lebih dari 20 guys. Lebih, yang dibunuh Fred aja itu katanya lebih dari 20, tapi nggak tahu sampai sekarang total jumlah yang bener itu berapa. So, gila banget ya, ini bener-bener cerita yang gila banget, sepasang suami istri. Parah. Jangan sampai ada kejadian seperti ini, gila kali ya kalau sampai ada lagi. Yaudah guys, segini aja cerita crime story kali ini. Thank you for watching and see you on my next video. Bye. Aku ini dong, cukup klik subscribe dan aktifkan loncengnya aja biar aku semangat upload dan terus membuat video yang kalian suka.